Mari teman-teman semua, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur jika sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa dan terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memulai acara kami pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini dan Engkau yang memimpin acara ini sendiri. Engkau yang memberikan kesempurnaan bagi acara ini dan juga setiap pelayan dan setiap kami yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Tuhan satukan hati kami dan Tuhan kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Yang datang ke sini saya yakin dan percaya semuanya semangat menyambut kehadiran Tuhan kita. Amin. Kurang dengar suaranya amin. Amin. Boleh dong sama-sama teriakan wuh. 1, 2, 3. Wuh. Kok kayak kurang itu ya? Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wuh. Haleluya, berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau yang merajai puji-pujian kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, amin Tuhan, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, dan Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian buat Engkau Tuhan, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi semuanya, di hadapan tatamu. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, menyatukan setiap hati kami menyanyikan pujian buat menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Amin. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Teman-teman boleh kembali duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena sore hari yang indah ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan yang sama Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu, Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang telah lahir buat setiap kami yang berdosa ini Tuhan.
Ketika mungkin selama setahun ini kami mengalami hal yang buruk Tuhan, secara tidak sadar kami memikirkan hal-hal yang buruk Tuhan. Terkadang mungkin kami mengeluh, terkadang mungkin kami merasa bahwa Tuhan meninggalkan setiap kami. Tapi saat sore hari ini Tuhan, mulai hari ini sampai keesokan harinya nanti, kami mau pikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami mau hilangkan Tuhan pikiran-pikiran buruk tentang masa depan kami, tentang apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau tinggalkan semuanya itu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Ketika mungkin kami belum melihat semua itu Tuhan, tapi kami percaya apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang gak kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Lewat pujian ini Tuhan, ini pernyataan iman setiap kami. Kami mau nyatakan sama Engkau Tuhan, bahwa apa yang baik yang Tuhan sediakan buat kami, itu yang mau kami imani terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ketika ku kuati kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus.
serupa dengan Kau Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu.
Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu sehingga kami dapat mengikuti acara ini Tuhan. Kami ingin dengan sepenuh hati untuk merayakan kelahiran-Mu. Kiranya Kau sertai setiap kami, jamah setiap kami, supaya kami bisa mendapatkan sedikit renungan dari Engkau Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya hikmat-Mu benar-benar turun di atas hamba-Mu dan juga hikmat-Mu juga turun di atas semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan pada kesempatan kali ini aku di sini bisa menyapa teman-teman semua. Aku yakin di sini tidak hanya dari GBI Bethlehem saja yang berasal dari remaja dan pemuda GBI Bethlehem, tetapi ada dari banyak sekali gereja-gereja, dan tujuan kita di sini bersama-sama untuk merayakan kelahiran Tuhan. Betul? Oke, kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan saja. Amin. Oke, jadi aku nggak mau berlama-lama di sini. Mungkin bisa tolong, nah ya. Kita di sini kan memiliki tema yaitu restart. Itu adalah tema Natal pada untuk tahun ini. Nah, langsung saja. Kenapa kok kita mengambil kata restart? Nah, jadi apa sih sebenarnya restart itu dan apa yang harus kita restart di dalam kehidupan ini? Nah, pertama untuk restart sendiri itu memiliki arti yaitu dalam bahasa Indonesia sendiri ya. Ini menurut KBBI yaitu mengulang kembali atau memulai ulang. Bisa juga memulihkan dan banyak sekali arti-arti yang ada di luar sana. Tetapi aku kebetulan mengambil kata-kata yaitu khususnya 3 ini yang paling yang paling mengena dalam tema kita, yaitu mengulang kembali, memulai ulang atau memulihkan. Kenapa kok kita mengulang kembali? Ya kita kan tahu pada tahun 2020 ini mulai dari awal tahun kan kita sudah kena pandemi COVID-19 yang mungkin mulai Desember tahun lalu, tapi masuk Indonesia baru benar-benar gencar itu kan pada saat bulan Maret. Nah, karena itu kita banyak sekali yang berubah dalam kehidupan kita. Mulai kita harus menggunakan masker, kita harus melakukan social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Pokoknya langsung ada himbauan pemerintah tentang gimana kita supaya tidak terlalu memperbanyak orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona. Nah, karena COVID-19 ini kita banyak sekali, kita nggak bisa ibadah di gereja, kita nggak bisa nongkrong di kafe, dan aku yakin semua di sini pasti suka banget yang namanya nongkrong. Aku pun begitu, apalagi kalau sama teman-teman gitu kan enak sekali. Nah, tapi sayangnya di tahun 2020 ini segalanya berubah, tapi karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini bersama-sama merayakan Natal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan saja. Haleluya. Oke, dan kembali lagi ke teksnya. Nah, mengapa dan apa yang harus kita restart? Apa yang harus kita ulang? Nah, di dalam kehidupan ini kita harus memiliki kita harus memiliki prinsip kalau Tuhan itu selalu memberi kita segala sesuatu yang baru atau fresh. Gak ada yang namanya Tuhan itu selalu memberikan kita sesuatu yang bekas, yang sudah usang. Gak mungkin.
Contohnya saja kita misalkan ada di kehidupan ini. Kita sekarang ada di tempat ini, kita masih bisa sehat. Kita masih bisa mengikuti ibadah secara onsite. Dan mungkin ada ya teman-teman yang online yang mengikuti juga. Itu semuanya kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu memberikan kita segalanya yang baru. Hal itu ditulis dalam Ratapan 3 ayat 21 ayat 21 sampai 23. Mungkin bisa kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperlihat. Amin. Nah, dari ayat ini aku juga ambil dari yang terjemahan baru. Itu kan mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak ada habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan sangat setia ada di kehidupan kita. Itu semua karena ya memang Tuhan mengasihi kita tanpa batas, tanpa apapun. Jadi Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Jadi Tuhan pasti memberikan segalanya yang baru, bukan bekas, yang pasti bukan kaleng-kaleng. Pokok semua yang terbaik itu pasti Tuhan berikan. Nah, cuman sayangnya kembali ke PPT-nya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kesalahan kecil yang sering kali kita perbuat tanpa kita sadari itu bisa menjadi batu sandungan. Oke, mungkin kita memiliki mindset bahwa Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberikan aku segalanya. Tapi sayang sekali, namanya kita manusia, daging kita ini seringkali tidak bisa menerima. Atau bisa jadi daging kita itu berkata, alah Tuhan kasih yang baru. Jadi kita seringkali malah menyepelekan kebaikan Tuhan itu. Ya, tolong di next. Ya, sebelumnya yang ya, tuh, nah ini, tuh, mohon maaf ya, nah, tapi Tuhan itu lucunya, Tuhan itu maha baik sekali. Tuhan itu selalu memberi kita, padahal kita sebagai manusia, kita itu seringkali tidak merasa puas. Tuhan selalu beri, tetapi apa yang kita ingini? Lebih banyak lagi. Nah, Tuhan mengingatkan kita dengan ayat selanjutnya yang ada di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman ini dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya pada saat bangsa Israel sedang ada di pembuangan, ada di Babel. Nah, pada saat itu bangsa Israel tuh hanya bisa mengeluh, mending aku tetap berada di tempat yang dulu aja, mending aku Jadi bangsa Israel itu sangat susah sekali yang namanya untuk maju melangkah ke depan. Bangsa Israel susah sekali untuk mau move on. Nah, tetapi pada saat itu Tuhan langsung berkata kepada Nabi Yesaya. Mungkin kita bisa membaca ayatnya secara bersama-sama. Yang ayat 18, aku minta yang laki-laki, yang 19, aku minta yang perempuan. Jadi yang 18, saya ulangi, yang laki-laki, yang 19, yang perempuan. Oke, mari kita baca. 2, 3. Berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Amin. Nah, ini kan dijelaskan bahwa bangsa Israel pada saat itu, bangsa Israel itu bisa diibaratkan dengan kita pada saat ini. Jadi Tuhan kan ngomong, nggak ada gunanya kamu mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah itu aja. Nah, kalau kita berpikir tentang masa lalu terus, ya kita akan berada di titik
tertentu itu saja selamanya. Gak akan kita maju ke langkah ke selanjutnya. Padahal Tuhan menegaskan lagi di ayat 19, perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidaklah kau lihat. Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang baru. Tetapi kita sebagai manusia jarang sekali menyadari kalau Tuhan itu sudah memberikan. Yang ada kita malah mengeluh, Tuhan kapan aku dapat ini? Tuhan kapan kok aku gak bisa kayak dia? Wajar itu semua pikiran kita manusia kalau kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Selanjutnya, firman ini mengingatkan kita untuk sudahlah tidak perlu memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Seperti kita pada saat pandemi ini, ya kita gak bisa mau, Tuhan kapan sih pandemi ini berakhir? Aku sudah muak, aku sudah capek. Kita gak bisa. Tapi kita hanya bisa berpegang teguh kepada Tuhan saja. Amin. Amin. Oke, untuk yang selanjutnya, kita harus menyadari juga iblis itu selalu mengintai kita untuk melupakan firman Tuhan. Nah, ini biasanya sering terjadi. Kalau misalkan kita ingin untuk maju ke masa depan, tetapi tiba-tiba ada keraguan yang hadir di hati kita, setiap hati kita. Tiba-tiba, oke, kita punya resolusi A, B, C, D. Apalagi kan ini di akhir tahun kan. Biasanya kan resolusi untuk tahun depan apa. Nah, tapi iblis itu tidak kalah pintar sama kita. Iblis itu menyiapkan, misalkan, arek iki pengen deket sama Tuhan kayak, tak ganggu nih, seret. Biasanya tuh seringkali seperti itu. Karena di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Nah, ini kebetulan aku ambil yang dari bahasa Indonesia masa kini karena menurut aku pribadi ini lebih mudah untuk dicerna. Bukan berarti kalau TB itu susah terus aku gak mudeng aku ini ayat opo. Bukan seperti itu. Tapi menurutku ini lebih mudah dicerna gitu. Jadi kan dijelaskan lagi bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri di sini itu adalah iblis itu sendiri. Nah, iblis itu selalu ada untuk membunuh dan mencuri. Mencuri apa? Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah punya hati, kita sudah menyiapkan untuk aku akan lebih berpegang pada Tuhan. Tapi pasti ada saja segala sesuatu yang ingin merusak, yaitu dari iblis itu sendiri. Karena apa? Iblis datang hanya untuk membunuh dan mencuri. Dan padahal yang akan menjamin kehidupan kita di saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, ya Tuhan sendiri. Sayang sekali itu yang sering terjadi di dalam sifat kita manusia, pikiran kita sebagai manusia ya kembali lagi karena manusia itu sangat lemah. Gak bisa kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan selanjutnya mari kita start kehidupan kita atau masa depan kita hanya di dalam Tuhan saja. Karena Amsal 23 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 18, 23. Sekali lagi lebih keras, katakan. Amin, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tapi ya itu manusia kalau misalkan sudah memiliki niat, hati, iman untuk melekat kepada Tuhan, pasti ada segala sesuatu yang mengganggu. Maka dari itu, mari kita awali langkah kita
untuk kedepannya, kan apalagi ini di akhir tahun juga kita harus memiliki mindset kalau ke depan itu kita harus lebih merekat kepada Tuhan lagi. Dan aku di sini ada akronim kata dari START, jadi START itu memiliki kepanjangan, memiliki arti masing-masing. Yaitu untuk kita ingin memulai atau start, kita harus memiliki prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu stop. Berhentilah untuk mencari alasan mengapa kita dulu pernah gagal. Aku pribadi, ya namanya kegagalan tuh sering, pasti sering. Semua manusia pasti memiliki kegagalan. Tapi kita itu harus punya mindset, punya sesuatu yang kita pikirkan, itu kita harus, gak boleh kita cari, aku ini gagal apa ya, aku gagal apa. Kalau kita berpikir kegagalan itu terus, otomatis pasti ya kita ada di poin itu terus. Padahal kita kalau misalkan mau lebih, oke, mungkin kegagalan ini bisa dijadikan pelajaran. Itu pasti menjadi kekuatan buat kita. Amin. Nah, kalau kita berfokus kepada kegagalan terus, pasti kita itu hanya ada di lubang yang sama dan kita nggak bisa bergerak lebih jauh lagi. Untuk yang selanjutnya yang T yaitu take evaluation. Jadi evaluasilah kehidupan selama ini. Apakah kehidupan selama ini itu benar-benar apakah kehidupan kita selama ini benar-benar ada di tangan Tuhan atau ada di dalam kegagalan terus? Karena kalau kita tidak melakukan evaluasi, otomatis kita selalu ada di kegagalan dan gak bisa menjadikan kesalahan menjadi sebuah pelajaran. Dan kita pasti akan jatuh di lubang yang sama terus. Lalu yang A yaitu act in faith atau ambillah langkah iman. Jangan sampai kita kendor. Kendor dalam hal apa? Ya dalam kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara misalkan kita berdoa, kita kita berdoa, berpuasa, itu alangkah baiknya kalau kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Terus selanjutnya kita harus refocus atau bertekun dan berfokus kembali kepada Tuhan. Ubah pola pikir kita, cara pandang kita, selalu tekuni firman Tuhan, ulangi terus. Jadi kita harus mengucapkan firman Tuhan itu lebih banyak lagi, lebih. Kalau kita terus-terusan seperti yang ada di dunia ini, misal kita sering gibah, ya aku juga sering gibah, tapi ya aku sadar itu adalah hal yang gak baik. Selanjutnya yang terakhir, yang T yaitu trust in Lord with all your heart atau trust in Jesus. Kenapa? Nah, kalau kita gak percaya sama Tuhan, kita nggak serahkan semuanya kepada Tuhan, kita mau mengandalkan siapa? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri terus, yang terjadi ya pasti kita jatuh. Karena apa? Kita nggak punya kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Amin. Oke. Selanjutnya seperti yang kita nyanyikan tadi, untuk bisa restart kita itu harus memiliki pikiran kalau kalau kita ingin restart, otomatis kita harus memikirkan segala yang benar, segala yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Itu adalah poin-poin di mana supaya kita bisa merestart kehidupan kita, bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya kalau kita sudah siap untuk restart pikiran kita, pola pikir kita di masa depan, langsung saja ke ayat selanjutnya, yaitu ini yang menjadi menjadi tema besar dari Natal kita restart itu. Mari kita baca bersama-sama yang ada di Filipi 3 ayat 13. 2, 3. Amin. Di sini dikatakan bahwa ini aku ambil dari BIMK lagi karena yaitu bagi aku lebih mudah Jadi kita harus memiliki pikiran kalau kita itu nggak pernah merasa kalau kita berhasil. Kita harus haus akan firman Tuhan. Kita harus merasa merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Karena yang kita perbuat selama ini itu belum berhasil, dan tetapi kita untuk bisa melangkah ke depannya kita harus melupakan apa yang ada di belakang dan berusaha keras mencapai ada di depan. Kita tidak bisa merubah masa lalu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya, tetapi kita cuma bisa berbuat yang terbaik untuk di masa depan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya kita harus berusaha menjadi yang terbaik, dan kita harus memiliki iman di dalam Tuhan, dan kita harus fokus hanya di dalam Tuhan saja. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada segala kesalahan kata atau mungkin masih agak kurang jelas, tetapi ingatlah kalau kita di sini itu ingin bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Oke, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kita harus memiliki pikiran kalau Tuhan itu selalu turut bekerja dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan itu ada. Walaupun kondisi, apalagi seperti di pandemi ini, mungkin itu sangat susah buat kehidupan kita untuk di saat ini. Tetapi yakinlah, di segala musim hidup seperti apapun, selalu ada Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, di tengah luasnya samudra. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, sekalipun ku goyang. Firman-Mu terangi langkahku. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, Penyertaan-Mu saja yang sangat sempurna. penyertaan-Mu sempurna.
janjimu saja ya Yesus. Ku aman di dalam-Mu. Hanya penyertaan-Mu yang ada bagi setiap hati kami. Nyataanmu sempurna. Seperti Matahari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan seperti mentari. seperti matahari Janjimu selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, dan kami yakin akan hal itu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Seperti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Mari teman-teman sekali lagi katakan sepasti mentari. seperti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Pasti mentari, pasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Yes Jesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan sepasti mentari. Di mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau selalu turut bekerja ya Tuhan. Engkau turut bekerja. Beri kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya. Beri sorak-sorai hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Kiranya kami bisa merestart kehidupan kami lagi Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Baik mulai hari ini, besok, tahun depan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami, urapi setiap kami, pimpin langkah kami ke depannya. Karena kami yakin Tuhan, jika tidak bersama Engkau, kami pasti tidak akan bisa menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara kami berikutnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mulai acara kita selanjutnya.
Saya mengundang dan mengimbau teman-teman semua untuk menyalakan fosfor yang tadi telah dibagikan. Sambil bersama-sama memujikan pujian ini, mau bersyukur sama Tuhan, merenungi kebaikan Tuhan yang kita alami selama setahun ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang bertahta di langit dan di bumi, kami mengucap syukur dan kami meninggikan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kesempatan yang Kau selalu berikan kepada kami dan setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Terlebih kami pun mengucap syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami tahu Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Jika Engkau telah hadir di dunia beberapa tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu, Engkau lahir sebagai manusia, dari firman menjadi manusia, dan saat ini kami mohon Tuhan agar Engkau lahir dalam hati setiap kami, agar kami dapat selalu hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Agar masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang sebab kami selalu berjalan dengan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau lahir bagi kami, Engkau hidup dan Engkau pun mati bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak mudamu yang adalah anak-anak panah dalam tabungmu, kami mau Tuhan untuk hidup bagi Engkau, bahkan mati bagi Engkau Tuhan Yesus, karena kami sangat mengasihi Engkau. Kami tahu dalam hidup kami banyak sekali kegagalan yang telah kami lakukan, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami akan bangkit dan kami akan berlari dan tidak akan menjadi lelah lagi Tuhan. Tetapi Tuhan, tolong tuntun dan bimbing kami selalu di dalam Engkau. Jika hati kami terluka, biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkan hati kami. Dan biarlah pikiran kami tertuju dan terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami sangat-sangat bersyukur kepada Engkau. Terlebih karena kami boleh sama-sama di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami tahu apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman boleh ditaruh fosfornya dan tetap bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. Jalan-jalanku, kebenaranmu
amin? Amin. Kurang keras. Kita percaya kalau Tuhan kita hebat, amin? Amin. Masih siap puji Tuhan? Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dia siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan. Tuhan Allah kita. Berikan salam kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Engkau memimpin kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada dalam kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pengakhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom. Semangatnya, Rek, semangatnya. Iki kera-kera ngalam tuh. Seharusnya semangat deh. Iya. Ya Aku nggak? gak denger suaranya teman-teman. Iya, kok Aku cuma kayak denger suaranya diem-dieman. Evan toh. Lebih ayo semangat dong. lagi ya. Shalom. Kurang. Masih kurang ya, masih kurang. Lagi deh, lagi. Shalom. Oke. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Gak apa-apa lah ya. Kok berdiri, kenapa? Silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Nunggu disuruh ya. Oke. Kita di sini ngapain, Jel? Kita di sini mau bagi-bagi hadiah. Nggak afdal kalau kita kan dari awal udah pujian penyembahan nih. Betul. Nggak afdal banget kalau kita nggak bagi-bagi hadiah buat teman-teman di sini. Siapa yang suka hadiah? Kok cuma dikit yang seneng? Nggak jadi wes ya? Yang lainnya nggak mau ya? Siapa yang suka hadiah? Oh, kayak skala minggu ya? Oke. Hadiahnya ini luar biasa ya. Luar biasa Polo. Kalian nggak bakal dapat hadiah ini di tempat lain. Cuma Betul. di GBI Bethlehem Top. Oke, itu dia. Sudah siap mendapatkan hadiah? Dan pastinya kita bagi-bagi hadiah ini nggak cuma langsung ngasih. Pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan kasih ke kalian semua. Dan nanti yang bisa jawab bisa langsung angkat tangan. Terus nanti kita pilih terus maju ke depan. Iya. Di sini siapa yang suka receh? Enggak ada. Oke, aku. Suka aja. hal-hal receh. Cuma kita tiba. Iya, cuma itu ada satu, puji Tuhan. Puji Tuhan di belakang. Iya.
Jadi ini pertanyaan receh. Buat orang-orang receh, ini seharusnya Bisa jawab. keahlian kalian. Gitu, seharusnya. Oke, aduh, suaraku luar Gak biasa. apa, Van. Tenang. Kebalik. Oke. Pertanyaan pertama ya, ini dari yang paling gampang, Pol. Yang tahu angkat tangan, langsung maju gitu ya. Nanti kita tunjuk, Oh, tunjuk aja. yang paling cepat langsung maju. Oke? Gak usah sungkan-sungkan angkat tangan, karena hadiahnya itu sangat berguna buat kalian. Iya, Rugi berguna kayaknya. Pol. Iya, gampang kok pertanyaannya. Nyesel kalian kalau nggak angkat tangan. Iya nggak? Oke, pertanyaan pertama, Van. Oke. Yang mana nih? Bentar. Berapa jumlahnya? Oke. Oke. Gampang, Siap-siap Pol. ya? Iki. Siap-siap. Mata saya akan melihat siapa yang duluan angkat tangan. Oke. Ya, Yuk. Loh. Oh, aku. Oke. senang. Apa ya? apa? Miskom. Gak apa. Belum latihan. Oh, gak apa ya. Gak apa, santai. Ya. Pertanyaannya, berapa jumlah pelayan praise and worship di Natal ini? Diulangi. Berapa jumlah pelayan praise and worship di Natal ini? Yang tahu angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo. Wow. Wah, gak ada yang tahu. Wow. Gimana ini? Yakin aja? Terlalu susah ya? Meskipun salah gak apa-apa. Apa, silakan. Langsung maju. Nanti kalau Iya. salah ya wes nyoba lagi. Iya, gak apa-apa. Oke, Gaby. Itu. Ayo. Maju. Ke sini aja. Jumlah pelayan praise and worship ya. Praise and worship. ya. Jawabannya adalah apa? Pokoknya praise and worship. Iya ini, ayo. 7. Yakin? Yakin gak ini? Dihitung lagi. Tak bantu ngitung ya? Yakin? Jangan dong. Masih Ayo, kelulaan. gimana? Yakin? Yakin? Jawabannya adalah salah. Mohon maaf. Mohon Bisa maaf, kembali, Gaby. ya. Bisa ngitung lagi. Ayo ada yang tahu. Nah itu, kaos putih. Ayo langsung maju ke depan. Ayo langsung maju, Ya. langsung maju. Oh, gini aja. Namanya dulu, siapa namanya? Dulu, ayo maju. Gak apa-apa. Oh, bingung ya? Maaf, Pak. Jangan bingung. Sini. Kita juga Sini, bingung. ya. Ngaduk ke sana. Namanya siapa? Oke, nggak apa. Namanya? Steven Steven Steven, ini oke. dari GBI Bethlehem atau luar? dari GKJW. GKJW. Mana? Weh. Ada GKJW di sini. Mana suaranya GKJW? Luar biasa. Lintas gereja. Wah. Luar biasa ya? Luar biasa, Pol. Oke, lanjut aja. Jawabannya adalah Oh, ngitung. Oh, iya, boleh. Gak apa-apa. itu Dipersilakan. 1, 2, ya. Iya, nggak apa-apa. Loh. 9. Yakin? Yakin deh. Dihitung lagi. Kita lagi. Ini ada yang kurang, ada yang enggak kehitung. 1, 2, 3, 4. 9 ya. Jel, jawabannya apa tuh? Salah. Mohon maaf. Mohon maaf. Kurang teliti, dikit, ya. kurang dikit, Gak apa Pol. ya, nanti Gak nyoba apa. lagi. Nggak, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah Ya, ini, ayo, Eko, Pol. sikatku. Sikat miring. Perkenalan aja ya? Okta Oh iya, Ko Okta. Jawabannya adalah Ko? 3. Dulu. 3. Tiga. Sebentar, jangan dulu Jel, kamu Oh iya. Anda Aku estimate cuma dulu. dia gitu. Oh iya. Apakah Maaf, 3? maaf. Bener, 3? Coba dihitung lagi kok, pelayanan praise and Pelayan worship yang ada di mimbar. yang ada di mimbar. Berapa sih sebenarnya? Yang ada di mimbar. Berapa? 8. Jawabannya Jer? Benar sekali. Benar, Teman-teman. jawabannya ada 8. Terima kasih kok, kembali nanti dipanggil. Oh nanti dipanggil. Nanti hadiahnya Terakhir menyusul. aja. Tenang kok, tenang. Kita sudah ada kok. Tenang aja, tenang. Teman-teman juga tenang ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Masih tersisa 2 pemenang lagi. 2 pemenang. Oke. Kalian mau pertanyaan yang gampang apa yang susah? Iya. Susah? Duh. Oke. Nantang. Jel. Nantang, oke. Aduh. Tenang. Wah, Ada pertanyaan yang susah.
Yang susah adalah, ya itu. Ini pertanyaan receh. Receh. Receh pol. Receh pol. Ya aku harus turun tuh. Yuk. Oke. Pertanyaannya adalah apa sebutan untuk motor yang tertawa? Merek motor yang tertawa. Ah susah kon. Tadi minta susah. Tak Sekarang nggak kasih. bisa jawab. Ayo. Ini pertanyaan receh ya. Ayo. Bisa. Apa sebutan untuk merek motor atau motor yang tertawa? Wah ini Ya, dia. ayo kakaknya. Luar biasa, antusias. Di tengah sini Kak. Iya. Namanya dulu? Maria, Maria, Kak Maria. Dari gereja? Bulu Lawang. Bulu Lawang. Wah, Tepuk tangan jual buat apa? Bulu Lawang. Tepuk tangan untuk Bulu Lawang. Wow. Gila. Iya receh. Oh receh. Receh pol. Jawabannya adalah? Yamaha. Kenapa? bisa? Kenapa? Yamaha. Wow, Benar luar sekali, biasa. luar biasa. Weh, Gila. selamat. Kakak, benar. Silakan kembali dulu nanti dipanggil. Kakak menjadi orang tereceh di tempat ini. Mantap. Enggak susah ya Kak? Gak susah ternyata. Susah ya, Kak? Ternyata di sini banyak yang receh kayak kita. Sekarang tinggal satu lagi. Iya. Ini yang Ini paling susah ya? Susah apa gampang? Susah. Susah. Nanti nggak ada yang jawab. Mm-mm. Ya wis. Yang receh ya? Ya. Oke. Oke, ayo Van, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa huruf ketiga di dalam abjad? Yang Gampang tahu? ini, anak TK pasti ya tahu. 5, apa 4. huruf Ya ketiga? itu sebenarnya semangat sekali. Silakan maju. Ayo. Saya lihat sangat semangat sekali. Silakan perkenalkan nama. Atia. Atia. Dari GBI Bethlehem ya? Jauh banget ya dari GBI Bethlehem. Iya. Wah. Gila, tepuk tangan buat Atia. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya tadi mau diulang atau enggak? Enggak usah ya. Iya. Huruf ketiga dalam abjad adalah? C. Apa? Yakin? Abjad loh. Enggak tahu SD kira. Gak pernah TK iki kayak. Abjad. Gak diajari kayak. Yakin ya? Wes, yakin. Bener-bener yakin nih. Yakin banget, At? Beneran? Lek aku Abjad sih- loh. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Iya, aku lek SD sih diajari gak. Aku J. sih kudu C sih. Iya. Ya wis. Kalau yakin ya wis lah. Ya wis lah, bener lah ya. Ya, jawabannya bener. Hore. Ya, ya. Ternyata banyak yang receh di sini Iya. ya. Ngerti gitu kita kasih soal yang lebih Iya. receh lagi. Mau soal lagi enggak? Tapi nggak gak ada dapat hadiah. Ya, sama tahu. Gak apa-apa ya. Kabut ya. Gak apa-apa? Oke. Sama tahu pengen melatih otak. Oke, saya panggil yang tadi bisa menjawab, yang benar menjawabnya. Silakan maju ke depan, teman-teman. Loh. Tadi itu Koko. Ayo Koko yang Oki, mau ya. hadiah, yang mau hadiah. Sama Atia. Silakan di mana? Di atas saja, Di atas biar saja. kelihatan. Ya, ini pemenang-pemenang kita dari pertanyaan receh. Beri tepuk Di sini, tangan untuk teman-teman kita. Yeay. Agak ke tengah, Bu. Oke. Hadiahnya, wah ini dia. Hadiahnya, saya juga nggak tahu hadiahnya. Saya juga mau hadiahnya. Wow. Yang foto? Foto ya, foto dulu ya. Oke. Satu-satu. Satu-satu gak apa-apa. Ya, loh itu dikasih, gak dikasih. Gitu. Selamat. Oke, selamat. Semoga hadiahnya berguna bagi kehidupan kalian. Hore. Udah foto tak? Loh, sudah? Di Sudah. foto ya? Sudah. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih buat teman-teman yang Tepuk udah tangan jawab. dong buat acara ini. Biar gak sepi-sepi amat. Selamat buat teman-teman yang udah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan receh dari kita. Dan Terima kasih buat kalian semua yang udah hadir di sini, udah ikut ibadah Natal LGGA di GBI Bethlehem ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk datang lagi di Natal tahun depan. Oke. Kenapa ya? kenapa ya? Ada yang salah dari saya? Gak ada ya? Oke, kalau gitu sekian dari kita. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Shalom.
Shalom. Shalom teman-teman, kami segenap panitia Natal Youth dan Teens mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Terima kasih. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021, terima kasih. terima kasih, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman semuanya, selamat Natal untuk tahun ini di tahun 2020. Mungkin kalian semua bukan berasal dari gereja GBI Bethlehem saja, tapi yakinlah semua karena kasih karunia Tuhan, kita semua bisa bersatu, bisa berkumpul untuk bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari teman-teman, saya undang teman-teman semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat malam hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Mari katakan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi dengan percaya dan beriman katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan dengan percaya, tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari beri sorak-sorai, haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Kami mengangkat tangan dan mengangkat wajah kami Tuhan. Tanda kami mengembalikan segala syukur, segala pujian, hormat bagi Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kami. Karena Engkau rela menjelma menjadi manusia, diam di antara semua kami, dan rela mati di atas kayu salib. Semua kami yang percaya dan beriman kepadamu, sungguh setiap kami akan memperoleh surga hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena kasih karunia-Mu yang ada atas kami semuanya. Bapa, berkati orang-orang muda di tengah-tengah pandemi ini, kiranya mereka jadi berkat, utamanya di tengah-tengah keluarga mereka, lebih lagi di tengah-tengah keluarga dari saudara-saudara hamba-Mu yang belum percaya dan mengenal Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kehidupan mereka jadi terang, jadi garam, dan genapi firman-Mu yang mengatakan satu orang diselamatkan, seisi keluarga dan rumah tangga mereka juga akan diselamatkan. Dimanapun mereka ada dan berada, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan.
sekolah kuliah mereka, pekerjaan mereka, semuanya diberkati. Dan engkau jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Dan kiranya mengalirlah berkat dari tata kasih karunia Allah kau terima dengan iman dan bawa pulang dengan diiringi sejahtera Allah Bapa, cinta kasih kemurahan putranya yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai, menghentarkan engkau dari gereja ini sampai rumahmu dengan keselamatan dan dengan berkat-berkat-Nya, dan menyertai engkau sampai kepada Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan dengan saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ada acara lagi? Sudah. Oh, sudah. Oh ya, untuk teman-teman, untuk info, jadi untuk amplop persembahan nanti bisa dimasukkan ke kotak di depan. Jadi nanti setelah teman-teman keluar dari pintu, nanti di sebelah kanan ada kotak persembahan, bisa dimasukkan ke situ. Nanti keluarnya satu-satu ya, jangan berdesak-desakan untuk menghindari bersentuhan dengan teman-teman yang lain. Terus kemudian untuk Youth GBI Bethlehem dan Teens, kita untuk ibadahnya udah onsite seperti ini. Itu ada di setiap hari Sabtu untuk Youth jam 5:30 sore. Cuma nggak di sini, ibadahnya nanti di atas. Terus untuk ibadah Teens setiap hari Minggu. Tapi belum ya? Belum, masih belum. online. Jadi nanti teman-teman bisa, mungkin yang mau nanya-nanya atau mungkin yang mau kontak personnya, nanti di meja registrasi depan setelah memasukkan amplop persembahan bisa langsung nanya-nanya di sana untuk ibadah, info-info ibadah, komsel dan acara-acara dari Youth dan Teens GBI Bethlehem. Oke? Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman hari ini. Terus kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan Natalan nggak itu mengucapkan. Boleh nanti say, melambaikan tangan ke kanan kirinya, selamat Natal teman-teman semua.